Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Siswa-siswi sekolah Al-Hilal, baik yang SMP, SD, bahkan TK pun yang Pak Ian hormati, kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Semoga siswa-siswi dari SMP sampai TK yang Pak Ian cintai semuanya dalam kesehatan ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian, guru-guru kalian, dan juga seluruh kaum muslimin. Dalam kajian sekarang kita akan melanjutkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membahas Nabi berdagang sampai Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang kita akan melanjutkan dengan judul Bad'u Nuzulil Wahyi. Artinya pertama kali turun wahyu. Jadi pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, atau Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Gimana kisahnya? Lamma balagha arba'ina min umrihi ba'athahu Allah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, mengangkatnya menjadi seorang nabi. Basyiran, yang mana nabi ini basyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan juga memberikan peringatan. Basyiran, kabar gembira. Kabar gembira siapa yang ikut kepada Nabi, yaitu Nabi mengajak kepada ajaran Islam, maka diberikan kabar gembira dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang taat masuk kepada ajaran Islam, mengikuti Nabi, ibadah kepada Allah dengan benar, maka Nabi kabar gembirakan dengan ridho Allah, kemudian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seseorang telah masuk ke dalam surga Allah, tentunya pasti dia mendapatkan ridho Allah, maka dia akan mendapatkan apa saja yang dia inginkan, dan itu adalah kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, orang yang muslim, dia akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan surga Allah. Wa nadhiran, dan juga Nabi memberikan peringatan, mengancam, memberi peringatan bagi siapa? Ancaman bagi siapa? Bagi orang yang tidak menyembah Allah, bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka Nabi ancam dengan ancaman. Apa ancamannya? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan ancaman api neraka. Dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Apa? Api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada manusia, kepada orang yang beriman yang mengikuti Nabi dengan kabar gembira. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti Nabi, kafir atau ibadahnya sedikit, Nabi memperingatkan dengan ancaman.
siksa neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilal haqqi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak kepada kebenaran. Kebenaran yaitu agama Islam, yang mana kalau kita tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama, kita tidak tahu antara yang benar dan yang salah, antara hak dan batil, antara hal-hal yang membawa kebahagiaan dan hal-hal yang membawa kepada kerusakan, keburukan, kita tidak tahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Dengannya kita tahu mana yang hak dan yang batil, mana yang akan membawa kepada keberuntungan dan mana hal-hal yang harus dijauhi agar kita terhindar dari keburukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, dan Nabi mengajak agar manusia itu mengikuti kebenaran, mengikuti jalan yang akan mencapai kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi yang Pak Ian cintai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau usianya ketika 39 ya, 40-an, 40 kurang ya, 39 lebih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan ilham, berikan wahyu. Beliau sering bermimpi. Jadi ketika usianya ya 40, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa mimpi. Yang mana mimpi itu mimpi shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan mimpi tersebut ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun terrealisasi, terwujud. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus menyendiri ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur, di gunung yang ada di Mekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat kaumnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kaumnya, yang mana kaumnya Quraisy banyak melakukan maksiat-maksiat, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan, baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Mereka makan riba, mereka membunuh anak-anak, mereka berzina, mereka minum khamar, mereka menyembah berhala, yang mana berhala ini tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat, tapi oleh mereka disembah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan tersebut, Nabi tidak senang. Ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak menyenangi hal-hal yang buruk. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur, ada gunung ada di Mekah, jauh dari Mekah. Nabi berangkat, kemudian Nabi menjauhi manusia, pergi ke Gua Hira. Nabi bertahanus, kemudian Nabi bertafakur, memikirkan alam, bertafakur memikirkan kaumnya, kemudian memikirkan alam. Dan disebutkan sebagian buku bahwa Nabi itu di sana beribadah, berzikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagian kitab disebutkan. Jadi Nabi di Gua Hira. Kemudian tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, kadang Nabi itu beberapa hari kemudian pulang ke rumahnya. Ke rumah siapa? Ke rumah istrinya Khadijah, bersama istrinya Khadijah. Setelah itu Nabi pergi lagi ke Gua Hira dengan membawa perbekalan. Begitu Nabi. Dan di bulan Ramadan, ini sebagian pendapat para ulama
di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Gua Hira. Kemudian Nabi bertahanus menyendiri di Gua Hira, bertafakur, beribadah kepada Allah. Dengan dia laksanakan bertafakur tentang alam, bertafakur tentang keadaan masyarakatnya yang dia tidak menyenangi kebiasaan Quraisy yang membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Dan mereka lebih parahnya tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Maka ketika saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri di Gua Hira, datang malaikat Jibril. Tentunya ketika Nabi sedang sendirian, datang makhluk yang Nabi belum pernah melihat. Datang, Nabi kaget. Dan manusiawi seseorang merasa kaget, takut. Begitu pula Nabi merasa kaget, ada ketakutan. Dan malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian dia mendekap Nabi, menangkap. Setelah itu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, kata Jibril. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ketika Jibril bilang, Iqra, baca oleh kamu, kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril pun mengulangi 2 kali, Iqra, baca oleh kamu. Kata Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq 5 ayat. Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra artinya bacalah oleh kamu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, Allah Ta'ala menciptakan kamu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Rabbmu itu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajar manusia dengan qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah Ta'ala Rabbmu yang telah mengajarkan manusia, memberikan manusia sehingga menjadi berilmu yang asalnya tidak mengetahui. Setelah itu Nabi mendapatkan ajaran dari malaikat Jibril, dan Nabi tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Nabi tidak tahu dan tidak kenal. Seandainya kita dalam tempat yang sunyi, malam, lagi duduk di kamar misalnya, datang makhluk tiba-tiba yang kita tidak tahu datangnya kapan, tahu-tahu ada di depan kita, tentu kita merasa kaget, takut, mungkin kita bisa teriak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa kaget, dan ketika diajarkan oleh Jibril surat Al-Alaq, setelah itu Jibril pergi, menghilang Jibril. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan merasa takut, khawatir kepada dirinya. Maka Nabi pun pulang ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemarin kita telah ceritakan bahwa Nabi menikah dengan Khadijah, wanita yang baik, yang soleha, yang cantik, yang gaya, sempurna. Ini Khadijah, manusia wanita terbaik sedunia. Di antaranya adalah Khadijah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, mendapat ajaran dari malaikat Jibril, tapi Nabi tidak tahu bahwa itu adalah Jibril. Nabi pulang, kemudian datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, Nabi ketakutan menggigil.
Nabi datang kepada Khadijah, kepada keluarganya, kemudian Nabi berkata, "Zammiluni, zammiluni." Fazammaluhu. Kata Nabi, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka istrinya Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya. Ya, tidak banyak tanya dulu Khadijah. Kemudian Khadijah langsung menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelihatan ketakutan. Setelah itu hilang ketakutan, kecemasan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat, maka terjadilah dialog antara Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa lihat di hadis Imam Bukhari rahimahullah taala yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Nabi menceritakan kepada Khadijah, "Qad khasyituhu alayya." Aku mengkhawatirkan, aku takut kepada diriku. Aku takut kepada diriku. Kemudian Nabi menceritakan bahwa datang seseorang ketika aku lagi di Gua Hira. Datang seseorang, kemudian dia mendekapku dan dia suruh membaca Iqra, Iqra sampai 3 kali. Kemudian dia mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan. Maka aku khawatir kepada diriku. Aku takut menimpa keburukan kepadaku. Aku takut aku akan ditimpa kejelekan kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Saya takut ada makhluk begitu." Apa kata Khadijah mendengar suaminya bercerita dan dia merasakan ketakutan? Ini seorang suami yang istri yang baik, istri yang salihah, yang selayaknya bagi para perempuan untuk mengikutinya. Apa kata Khadijah begitu mendapatkan kabar bahwa suaminya merasa takut, dia memberikan ketenangan. Apa kata Khadijah? "Kalla abshir, fa wallahi la yukhjikallahu abadan." Tidak, tidak, tidak. Bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan membuat engkau sedih. Allah tidak akan membuat engkau sengsara selama-lamanya. Engkau akan bahagia. Absir, gembiralah. Kenapa? Karena innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau suamiku adalah orang yang suka menghubungkan tali silaturahmi, baik dengan kerabat, baik dengan istri, baik dengan keluarga, dengan pamannya, dengan keluarganya baik Nabi Muhammad. Kadang kita mendapatkan seseorang itu tidak baik bermusuhan dengan kerabatnya, saudaranya padahal. Nabi ini orang yang baik dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Dengan Nabi melakukan silaturahmi. Watas dukul hadis, dan engkau adalah orang yang jujur, engkau tidak berdusta. Watahmilul kalla, dan engkau juga orang yang memikul kesusahan orang yang susah, membantu orang yang kesusahan. Watakrir doif, dan engkau juga ya suamiku adalah orang yang memberikan jamuan kepada tamu. Kalau ada tamu, Nabi memberikan jamuan yang baik, membantu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau juga wahai suamiku yang suka membantu orang yang dalam kebaikan. Itu kata Khadijah. Engkau itu wahai suamiku tidak akan diberikan keburukan oleh Allah. Kenapa? Karena engkau itu adalah orang yang menyambungkan silaturahmi, engkau itu orang yang jujur, engkau itu membantu orang yang kebutuhan, membantu orang yang miskin, yang susah. Engkau juga melayani tamu, memberikan jamuan tamu dengan kebaikan, makanan, minuman yang baik. Engkau juga membantu orang-orang yang dalam berbuat kebaikan.
maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan, tidak akan menghinakanmu, tidak akan memberi kesusahanmu. Itu kata Khadijah. Ya, kata Khadijah. Enggak ya Rasulullah, jangan takut engkau. Maka di dalam apa? Di dalam suatu kaidah, al-jazaa'ul hasanah hasanah. Balasan suatu kebaikan adalah kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Maka kata Khadijah, Allah akan membalas engkau dengan kebaikan. Tidak mungkin orang berbuat baik Allah Subhanahu wa taala akan hinakan, Allah akan sengsarakan. Tidak, kata Khadijah. Justru engkau akan mendapatkan kebaikan. Absyir, bergembiranya. Allah tidak akan menghinakanmu, menyengsarakanmu selama-lamanya. Kata Khadijah menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita pula kita ya, tatkala ada orang yang merasa sedih, merasa takut, maka kita berikan semangat, berikan kabar gembira. Jangan ditambah justru ketakutannya. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah datanglah kepada Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang muwahhid, yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, mengikuti ajaran atau ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang mengikuti ajaran yang benar. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah itu Khadijah menceritakan, wahai pamanku, ini anakmu, dengarkanlah bercerita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bercerita bahwa datang seseorang kepada saya di Gua Hira, kemudian dia mendekat kepadaku. Setelah itu dia menyuruh aku Iqra sampai mengajarkan 5 ayat surat Al-Alaq. Maka aku khawatir kepada diriku, aku takut ditimpa kesusahan kepadaku, aku takut menjadi orang yang merugi. Maka kata Waraqah bin Naufal ketika mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Hada namus alladhi anzala ala Musa." Ini adalah namus. Namus maksudnya adalah malaikat Jibril. Ini adalah malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini datang juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Waraqah bin Naufal menerangkan ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa dan datang juga kepada engkau. Ya laitani akuna hayyan, seandainya aku hidup ketika kaummu akan mengusirmu, maka aku akan membelamu. Aku akan membelamu dengan pembelaan yang sekuat-kuatnya, kata Waraqah bin Naufal. Mendengar perkataan Waraqah, maka Nabi pun merasa kaget. Apakah aku akan diusir oleh kaumku? Kata Rasulullah, iya. Tidaklah seseorang yang datang yang membawa ajaran yang benar, ajaran Allah, kecuali mereka akan dimusuhi. Dan seandainya aku masih hidup, Waraqah ini akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Waraqah tidak lama setelah itu beliau pun meninggal. Dan Waraqah ini adalah orang yang soleh, dia adalah ahlul jannah. Ya. Baik, dari inti dari kisah ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usianya 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dengan turun surat Al-Alaq, Iqra. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar oleh Waraqah bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril yang datang juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin inilah yang dapat Pak Yan sampaikan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, yaitu lewat malaikat Jibril alaihissalam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadikan ilmu khususnya bagi Pak Yan dan umumnya bagi semuanya. Sebelumnya, baik Pak Yan akan berikan soal ya, agar kalian mengingatnya. Yang pertama, kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus, ya, atau menyendiri? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan surat Al-Alaq 1-5 ayat? Yang ketiga, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan karena datang malaikat Jibril dan Nabi tidak tahu malaikat Jibril, siapakah yang memberikan ketenangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa yang memberi ketenangan sampai Nabi tenang? Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah pergi dan bertanya kepada siapa? Bertanya kepada siapa tentang kejadian yang Nabi alami? Yang terakhir, berapa usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan surat Al-Alaq atau mendapatkan wahyu pertama atau Nabi diangkat menjadi Nabi? Baik, 5 soal saja. Nanti jawabnya di komentar. Nanti Pak Yan sebagaimana biasanya Pak Yan akan melaporkan bagi orang-orang yang kreatif yang menjawab kepada guru PAI-nya, baik SD ataupun SMP, agar menjadi nilai tambah di pelajaran PAI. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.